Kemudian salawat dan salam kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kota Parang, yaitu Bapak Haji Safrul Kadi Esa, dan seterusnya yang kami hormati Bapak Ketua RPM Kelurahan Guntur Solare, yaitu Bapak Mustami, dan kemudian yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat Guntur, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu RW dan RT Kelurahan Guntur Solare, yang kemudian yang kami hormati Bapak Ibu orang siap Kelurahan Guntur Solare, kemudian Ibu-ibu Bundo Gandong Kelurahan Guntur Solare, kemudian kader-kader Kelurahan Guntur Solare. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami sebagai pembawa acara hendaknya nanti kami harapkan kepada Bapak-bapak dan Ibu, diskusi kita ini hendaknya nanti hidup suasananya. Jadi tidak menonton, artinya tidak menonton dari Pak Ketua saja, tapi kita sangat timbal balik diskusi sehingga suasana semakin heboh, semakin panas, sehingga kita dapat nanti menarik kesimpulan kita pada hari ini ada kesimpulan untuk perbaikan untuk pada kedepannya. Amin. Baik Bapak dan Ibu, kami tidak akan berpanjang berdebat, langsung kita minta kata sambutan atau semangat kata dari Ketua RPM kita. Dengan rahmat dia juga lah kita dapat bertemu hari ini. Memang gedung ini gedung DPRD. DPR adalah perwakilan rakyat. Termasuk itu dari lubuk turun adalah gedung kita bersama Bapak Ibu. Berkebetulan Ketua DPR kita ini dekat dengan kita. Misalnya kita Pak Alo rasanya duduk di gedung DPR itu kita rasanya. Bapak kita dari turun lah kedua kali yang video gedung lama dulu kita pernah hadir rapat kita adakan melalui Ketua DPR juga, beliau bersedia membantu kita. Jadi kalau raso-rasonya Bapak Ibu Pak Datuk Sanyalkan itu memang dia Pak rakyat benar. Sebab nanti kita rason itu pernah bersama makan bersama beliau di gedung lama di Balai Kota. Aku gedung baru sekali dulu kita mencoba lagu mungkin kita dari lubuk turun ke nomor tamu di gedung baru. Kita makan bersama oleh Pak ya. Jadi bawa apa nih Ibu? Anda rugi rasuah Ketua DPR itu walaupun beliau itu tinggalnya di Kuranji, tapi beliau kekotokan aku agak balik. Jadi Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini, pada hari ini, minimal syarat tribunal. Jadi yang mau syarat tribunal belum saya tahu jadi cuma kita lah. Ada cukup betul. Kita cari tetap dua Pak RW. Jadi mungkin ada orang nak kabau, ada orang ingin, tapi Pak kabau tentu kita pikirkan kepada dia. Jadi Bapak dan Ibu kita pada hari ini adalah melaksanakan diskusi bersama nanti kira-kira nangkat ibu nangkat ibu. Tentu kita serahkan nanti kepada beliau Ketua DPRD Kota Padang Pak Haji Sahrial Kali. Jadi itu kok nanti kok ada kerajuan nangkat di kerajuan, ayo itu nak ketulutangan. Itu iko mah
semuanya risiko itu kerana itu ada risiko ada kita berkumpul jadi kita membuat sesuatu tentu awak semuanya kalau semuanya awak ini itu sebenarnya kalau mau pay kalau kemenyesan kan namun bagaimanapun kita rugi kita karena turun di balaga bingung atau dari DPR-nya ini itu siapa karena kita nak mencari kesalahan cuma tidak lakukan bingung atau DPR itu salah juga hanya yang kita dibuat kekuatan dan kemajuan suatu kota itu ditopang oleh kemampuan pada pasar dia. Yang pertama siapa? Mungkin saya bisa atau jawab kan berdiskusi ya, karena selawat terus saya awak berbuka. Yang PAD itu tahu apa Pak? Bu, tahu tak? PAD tak tahu tu itu berapa? Ya kan? Cuma tahu tunjangan itu dari FPP itu dari PAD. Kalau PAD yang kecil, tunjangan gede. Kalau PAD kan tunjangan ada. Ada tu kadang-kadang ditanya Pak Wali Pak ketik tunjangan kami Pak Wali kalau Dewan tak setuju itu nak tahu belum tujuan kan itu logika ya kan dia dapat tanya Pak Wali itu ketik tunjangan kami Pak Wali Dewan tak setuju bukan Dewan tak setuju itu nak tahu gampang tu carian yang wajib-wajib masih banyak itu dia baru ya itu kemampuan kepala daerah karena dengan keterbatasan daerah bermuara kepada terbatasnya layak terhadap seluruh segi kehidupan masyarakat Kota Masalaya mulai masalah pendidikan, kesehatan, publik dan infrastruktur. Rendahnya satu terbatas daerah berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan masalah sosial. Pendapatan pendidikan bahkan kita mampu untuk menggratiskan sepenuhnya sekolah bagi seluruh warga Kota Padang. Ya, berikut dengan segala bantuan seragam serta pembimbingan sarana dan prasarana yang unggul dan berdaya saing bagi anak-anak kita. Kita mampu. Nanti kenapa kita mampu? Kita carikan solusi. Ini kita kan Pak kata Ratu Bapak RW, Bu RT, ya kan? Kamu tanya, tahu nggak PAD? Rata-ratanya banyak tahu. Kalau banyak tak tahu, bagaimana kita bisa berpikir untuk Padang lebih baik ke depan? Sementara kita tidak tahu potensi kita. Kalau kota Pak Ibu sama ibarat keluarga, ini ibarat keluarga. Kepala keluarga harus bertanggung jawab. Anak makan kebutuhan saya, betul tak? Kurang gizi dan gizi, betul tak? Kurang vitamin dan vitamin. Kalau anak ingin baik represif, dibawa jalan. Itu apa? Karena keluarga kita. Begitu juga pemerintah. Ya kan? Pemerintah yang bisa memberikan warna provinsi, kota, kabupaten tergantung pada gubernur, wali kota dan bupati. Kalau kita mampu mencari desa banyak-banyaknya, sangatlah bangga. Nah, nanti itu sepuluh terus dah. Lanjutkan. Contoh, setiap penerimaan peta ini baru yang telah terlangsung sebelum dalam pelaksanaannya masih banyak kehidupan dalam masyarakat kita ada yang tidak diterima dan beberapa sisi nanti. Salah satu penyebabnya terlambatnya pembangunan sekolah baru hingga penyebaran sekolah tidak. Betul tak? Nah, betul. Zonasi tidak akan bermasalah kalau sekolah berarti. Aku bukan sombong. Aku 20 tahun tidak ada penambahan baru. Ini apa? Contoh agama, mau satu agama, pilih. Mana? Pak RW ini anak ini sekolah agama jauh. Ya kan? Yang jauh itu cuma di mana? Hilang. Mana jauh? Ya kan? Di Tatiang itu jauh mana? Oh, ini di Kota Panjang. Balik kata.
Jadi 25 tahun ada penambah mati. Tadi turun padang pada dari Pak. Bu berapa padang itu? Hah? 940.000 jiwa mati oleh padang. Kiri 20 tahun. 25 tahun tidak ada pembangunan sekolah agama di Kota Padang. Macam itu je kalau boleh. Apa Kota Padang itu mengembangkan Padang di zaman Allah ya Ustaz. Ya kan? Sementara keinginan niat ada di dalam bentuk program. Tapi kan terbentuk program yang semuanya. Harus diwujudkan. Apa pernah Pak Kanwil dengan Pak Kansar itu dampak untuk mengelola berikan tanah urusan pembangunan itu urusan kementerian. Kenapa? Karena di kementerian tidak ada anggaran pemerintahan, kita hibahkan untuk wilayah Padang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma seketik yang menarik, tapi nak ambil waktu penting aku sampaikan tentang itu Ustaz. Bapak jawab ya. Terima kasih kepada Pak Ketua yang telah memaparkan Kota Padang saat ini. Sama-sama kita dengar banyak persoalan sebetulnya yang pada saat ini di Kota Padang ini. Nah, tentu kita sebagai warga Kota Padang ini harus bertanggung jawab kita bagaimana Kota Padang ke depannya. Ada beberapa persoalan tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua kita, yaitu masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan. Memang kalau kita perhatikan saat ini, memang apa yang disampaikan oleh Pak Ketua itu betul. Contoh kita lihat sekarang ini masalah pendidikan. Sebetulnya pemerintah Kota Padang itu telah membuat semacam zona. Itu sebetulnya zona ini adalah penggerak dan tujuannya baik. Akan tetapi di realisasinya banyak persoalan-persoalan. Nah, ini suatu persoalan yang mendasar bagi anak-anak kita ke depannya. Oleh karena itu, pada hari ini kita berkumpul di sini, kita bisa mengeluarkan semacam ide, baik itu tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang ekonomi, pertanian dan sebagainya. Karena dengan kita berdiskusi inilah nanti akan bisa kita ambil suatu kesimpulan atau program ke depan Kota Padang. Oleh karena itu, kami dari LPM sangat menanjurkan, sangat mengharapkan pemikiran-pemikiran bagi bapak-bapak dan ibu. Dan pikiran kita hari ini bukan kelurahan untuk sebenarnya, tetapi bagaimana Kota Padang ke depan. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua kita tadi mengenai jumlah penduduk kita ini. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua, penduduk Kota Padang rata-rata 96% Islam. Tetapi kita lihat kenyataannya hari ini Kota Padang, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Ketua tadi, masalah narkoba, LGBT dan sebagainya. Titik ini kalau kita kaitkan dengan agama kita, ini sangat lemah kita sebetulnya. Nah, bagaimana kita sebagai pemuka masyarakat, bagaimana kita sebagai seorang mubalik untuk menyampaikan, mengajak kepada seluruh warga Kota Padang. Nah, inilah yang sebetulnya diminta oleh Bapak Ketua kita. Nanti beliau mungkin, ini belum pasti, dan mungkin beliau nanti akan termasuk sebagai tokoh
untuk memajukan Kota Padang. Sesuai ya? Sesuai. RT 03 RW 7 RW 7 Jabatin. nama Jabatin. Sepanjang apa yang dipaparkan oleh Bapak Ketua tadi, rasa-rasanya sangat mengerinding bulu roma kita. Kenapa? Kalau kita lihat dari segi pendidikan keislaman, kita mayoritas Islam. Tapi dilihat pecandu narkoba, itu dari persentase penduduk Islam tadi sudah hampir 1/4 itu, Pak. Sudah hampir 1/4. Dan Bapak Ketua telah menjawab, kenapa kita ini kok condong kepada narkoba? Jawabannya kata Pak Ketua, kan kita tidak punya sekolah agama sesuai dengan perbandingan jumlah penduduk kita. Jumlah penduduk Islamnya tinggi, banyak, penyaluran bakat Islamnya tidak ada. Kan gitu kondisi kita, Pak. Kemudian lagi, Pak, di kota kita ini rasanya berjalan malam itu kita takut, Pak. Kenapa? Saya tinggal di Tabek Batu, pergi ceramah ke Undarung dan ke Puru sana, mau pulang, ini di jalan kita ini kan tawuran, Pak. Tawuran di depan kantor balai kota kita. Saya rasa saya tanya kepada tokoh masyarakat, udah ada yang meninggal, Pak, katanya. Ramadan kemarin Pak meninggal, Pak, katanya. Kalau di sini, Pak, siapa yang salah? Maka saya ingat kata pita orang Minangkabau itu, kita kalau Pak Maito kain sarung, Pak. Berputar situ saja, Pak. Untuk itu, Pak, usulan kami dari masyarakat, mari kita kembali kepada falsafah kita di Minangkabau ini, Pak. Kalau dalam agama kita semuanya tahu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, keluargamu, anak-anakmu dari siksa neraka. Tetapi, Pak, yang kita riliskan itu adalah anak di pangku, kemanakan di pembiang, kalau paku kacang belimbing, dibawa orang ke surasur, anak di pangku, kemanakan di pembiang. Kini kuat nanda adole, Pak. Mama kayu, tapi anaknya saja yang kuatnya Pak kayu. Kemenakan itu, Pak, banyak jumlahnya daripada anak. Sebab kemenakan itu awak bagi kakak itu orang balimo produksi segalanya, pasti banyak anak-anak. Saya sangat menambah wawasan apa yang disampaikan Pak Ketua tadi. Kita hanya bisa menyampaikan, menasihati. Kita tidak bisa berbuat. Contoh, Pak, kenapa kenakalan remaja kita terjadi? Kita yang besar-besar ini, Pak, ketemu dengan gerombolan generasi muda, ada kita menegurnya. Ini apa yang terjadi, nak? Kamu sekolah enggak? Saya bukan membangga apa yang dikatakan Bapak Tokoh kita tadi. Di depan kantor pos itu, Pak, berpakaian sekolah, perbesar kita itu menjudi anak sekolah. Karena saya berpakaian sekolah juga, Pak, karena saya guru, saya berhenti di sana. Assalamualaikum, nak. Bapak nak marah kamu main. Tapi yang Bapak riliskan adalah kamu masih berpakaian lambang OSIS. Mereka bubar semuanya. Apakah ada sebelum saya lewat orang yang melihat? Ada kan? Kenapa kok tidak dicegah? Inilah kata Bapak tadi, kalau kita simpulkan, itu ada polemik kita Maiton kain sarung. Siapa yang akan mengontrol ini? Kita pilihlah pemimpin yang peduli. Awak kan sudah cakap takana sile, Pak. Ada yang juga kemudian sambung dulu, Pak. Tapi malah ada yang tidak dapat pokir siapa tadi kan? Akhirnya kita kehilangan tongkat lagi, Pak. Sedikit pada batin, ya. Kita dengar waktu kan, dengar waktu, karena
Jadi dapat disingkatkan apa? Yang disingkatkan bahwa usulan dengan kondisi yang ada, yang telah dipaparkan tadi, mari kita berhati-hati ke depan. Pilihlah pemimpin yang layak untuk memperubah ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan yang ketiga, Pak. Itu kita akan memilih pemimpin yang berjiwa Islam. Khusus untuk kita di Kota Padang, para kebanyakan pun nanti calon yang akan muncul untuk menjadi gubernur atau wali kota ini jaminnya orang Islam. Tetapi yang berjiwa Islam itu yang kita harapkan. Jadi makanya kepada kita semua nanti di saat kita melakukan pemilihan calon-calon pemimpin kita yang akan menentukan negeri kita ini 5 tahun yang akan datang. Mari ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, memilih pemimpin itu atas dasar agama. Apa kata Quran? Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in tahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mengambil orang jadikan pemimpin kalau dia lebih berjiwa kafir daripada iman. Wa may qaulika hum zalimun. Lah dari awal tahun lalu dah toko bandar judi, hobinya judi, dipilihnya jadi pemimpin. Siapa yang melakukan demikian? Kata Al-Quran. Maka sesungguhnya itulah orang-orang yang zalim. Jadi kembali terang saya akhiri, ketika kita nanti memilih seorang calon pemimpin yang akan memilih bagaimana Kota Padang ini 5 tahun ke depan, itu memilih pemimpin orang yang berjiwa Islam, bukan hanya orang Islam tapi orang yang berjiwa Islam. Barangkali itulah karena kata tempat saya cukupkan demikian saat ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan Jabatin dan Pak Iwan itu dalam bentuk artinya kalau di dalam artinya tidak bertanya, tapi menyampaikan unek-unek ini loh kepada sebenarnya. Ini selama ini kecewa Pak RW, aku nak tahu kami nak kenal rupanya Padang dengan masalah. Justru pada hari ini kita berkumpul, kita berdialog ini saja. Kalau Pak RW betul-betul tadi kita sampaikan hari ini yang mengajak ini banyak, tapi yang berkuat berjuang untuk kebaikan tidak banyak hari ini. Waktu berjangka sudah pasti yang sebelum apa lewat, pasti ada yang lewat, tapi tidak peduli. Itulah hari ini menjadi masyarakat Kota Padang. Dan kata Pak Iwan tentu untuk lewat. Memang kalau beliau itu kalau bagi aku pribadi, dasar awak memilih agama bukan keyakinan. Karena agama itu jelas, agama itu mengaku dalam salah aspek kehidupan. Mulai aspek kehidupan di dunia untuk di akhirat. Milih bibir hukumnya wajib, tapi dasarnya agama. Tadi dia sampaikan itu betul dengan dasar-dasarnya. Ya, tapi kenapa hari ini umat Islam memilih pemimpin tidak berdasarkan cuma berdasarkan keyakinan? Sementara kita mengaku agama Islam ini sholat, tetapi tidak hidup artinya. Apa yang aneh, ini fakta. Ini fakta di Kelurahan Gunung Sari, Kabupaten Haji, memilih pakai ini. Itu fakta. Aku tetap pakai fakta yang baik. Kita Pak Ustaz Iwan ke Pak RW, ya, memberi dan merasa sama-sama. Pakai bentuknya Arab. Tapi Pak, tanya dia kan tak ada reaksi. Tak ada bereaksi dah Pak RW. Tak ada yang bereaksi. Kenapa mungkin awak tu memang nak peduli dengan keadaan? Memang awak kini kau memang nak bersih-bersih dengan polisi secara umum. Buktikan haji isteri wajib, suami haji, memilih pemimpin pakai titik di Kelurahan Gunung Sari. Tapi kalau gini pun nak berdakwah tak bisa bermanis-manis, tapi Pak itu mana? Tidak perlu bermanis-manis karena itu masalah keyakinan. Maka jadi Ustaz Iwan tidak bisa keyakinan.
Agama itu memberikan semacam pedoman cara memilih pemimpin yang bijaksana. Kenapa kita lari dari konsep agama? Itu yang dipersoalkan ini. Jadi kita berharap nanti ke depan di bapak-bapak ini merupakan gerbong atau merupakan motif untuk membawa perubahan yang lebih baik. Itu akan kita hari ini. Jadi tidak ada lebih dari itu. Kalau nanti tadi Pak Erwin sampaikan, kita cuma umum ya Pak Erwin. Pak Guru juga berumum, Ustaz berumum, tidak itu. Artinya ke depan kita berharap, kita punya keinginan, punya niat ikhtiar karena supaya bisa artinya memilih pemimpin itu harus berdasarkan akidah agama. Jadi yakinlah kalau kita memang yakin bahwa kalau kita sudah gitu. Ya, kenapa setiap pilihan kita sudah pasti kita bertanggungjawabkan di akhir pasti. Dan Pak Guru, kalau termasuk Pak Guru, untuk Pak Guru lewat, bubarkan, tidak lewat, dibiarkan. Jadi nanti kenapa untuk apa itu kan ada kenapa pandangan juga masalahnya di mana itu akan dijawab. Kenapa rata-rata? Kenapa sekolah adanya kurang? Kenapa adik ini masalah kesehatan bermasalah? Kenapa padahal tidak bisa pilih gratis? Kenapa padahal tidak bisa berubah gratis? Nanti bapak-bapak itu akan menjawab. Ya, kita tidak menyalahkan pribadi orang, kita menyalahkan itu dalam bentuk secara konstitusi. Terima kasih, ya Pak Wei, Pak ya, Pak Ulu. Oke. Terima kasih Pak Tuan. Kemudian barangkali kita buka sesi kedua. Tapi saya minta ada dari ibu yang pertanyaan mewakili dari itu. Silakan dari ibu dulu. Majelis Taklim, Kader, Gunung Kandung, silakan. Bagaimana supaya ada transportasi dari Sumeneb ke Belitung? Jadi dengan adanya transportasi, kami yakin ekonomi akan lebih lancar lagi. Bahkan perumahan sudah banyak di sana. Sudah banyak. Tapi transportasinya tidak ada. Untuk pergi ke Belitung, ojeknya sekian mahal menunggunya dan mahal sekali. Sama ongkos yang dari Sumeneb ke Belitung. Hanya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua, Mas Yoga. Perkenalkan, nama saya Burhaidi. Nur. Jadi dalam masyarakat Kabupaten Purbalingga sebagai ketua komisi Pak, komisi hari menyimak kapan dari para tokoh menurun dari yang tahun 2023 itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan pertanyaan saudara RW 3 tadi, dengan banyak kekhawatiran kita yang tua ini, tentunya perlu pembinaan organisasi kemasyarakatan di lapangan. Karena itulah selama ini ujung tombak ini tidak tajam Pak. Kalau dulu ada pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan setiap tahun satu kali diadakan. Sekarang tidak ada, malahan sekarang kalau kita lihat gotong royong aja sekarang tidak ada. Nah, karena inilah kelemahan rasanya, apalagi yang disampaikan oleh Pak Guru tadi, tawuran ini. Karena organisasi, pimpinan organisasi masyarakat tidak berdaya lagi. Karena tidak tajam tombak itu Pak. Kalau dulu tajam tombak ini Pak, ada istilahnya pendekil dilingkungi oleh pejabat-pejabat di tingkat bawah. Nah, apalagi adanya sekarang ini istilahnya tawuran ini karena tidak berdayanya RT RW, tidak ada backing untuk beliau ini. Kalau dia berbuat nanti ham lagi, sehingga tumpulah ujung tombak di bawah ini.
karena itulah terjadinya hal-hal beginilah sembrautnya kita ini, Pak. Nah, jadi dengan demikian kami mengusulkan agar untuk masa yang akan datang ada pembinaan, ada juga untuk pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan di tengah-tengah lapangan, Pak. Nah, cuma itu sementara karena mengingat waktu, Pak. Katanya jam 12 tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kami dengan majelis taklim Kecamatan Paupul lebih kurang 120, lebih kurang 100 orang. Itu berdialog tentang juga karena hari ini kita jujur, saya ini hari ini kita belak-belakan aja nih, nggak ada kita tutup-tutup, nggak ada kita. Kenapa saya mengundang majelis taklim? Merupakan madrasah, ya, madrasah siapa undang untuk kami majelis taklim. Kenapa kami fokus kepada dua kelompok tersebut? Karena ini merupakan madrasah dari anak-anak kita. Harusnya belajar lagi kita lakukan evaluasi itu. Ya, di depan dari pertanyaan itu ya, ini nanti kita evaluasi kenapa hari ini anak-anak kita banyak masalah. Ya, nanti juga disampaikan pada ketua. Dan nanti kita berdalam juga apa-apa nanti saya undang seluruh majelis taklim di Kota Tanah kita berdalam juga. Kalau kata ibu cuma sekedar untuk bagaimana ada kendaraan, itu kali ini kami sedang melakukan pembahasan untuk juga kita masukkan ras padat. Nah, tapi bukan kajian yang belum begitu karena dasar kebutuhan masih banyak tempat yang perlu yang kita wujudkan. Insya Allah sudah masuk dalam pembahasan. Nanti ibu bilang kita kami akan ketua juga mulai untuk tangan. Kalau salah besok dengan seluruh dengan majelis taklim Kecamatan Paupul. Tadi saya tanya ibu, kalian pernah ini pasti kita tahu nggak itu bagaimana di pandangan kita? Kenapa ibu? Ya bu, pernah artinya ini persoalan ini kan harus apa juga majelis taklim. Pernah memperingatan penisipan. Pernah hari itu mendengar, bertanya sama ibu, pernah ibu mendengar enggak 24.660 orang warga kita kena HIV? Pernah mendengar? Pernah? Belum pernah? Enggak pernah itu? Enggak. Nah, itu kan jadi momentum untuk kita. Jadi momentum enggak? Jadi momentum. Pernah hari ini kita melihat di Kota Tanah ini ada 11 rata-rata yang nikah dan berusia ini. Pernah mendengar? Pernah? Dulu? Ngeri nggak? Hah? Ini salah siapa? Tak mungkin yang hadir hari ini salah kita juga. Salah kita juga. Insya Allah bu, itu kita jawab ya bu, masalah apa? Tapi yang perlu saya garis bawahi bu, umat Islam ini ada konsep Islam ya bu, untuk menyelesaikan masalah ekonomi bu. Ya nanti ibu terapkan di kelompok-kelompok dan kami bertiga, yaitu zakat, infak, sedekah dan wakaf. Maksimalkan ini, insya Allah ekonomi seluruh bisa kita tuntaskan. Infak, sedekah dan wakaf. Kalau masalah itu bagi saya, bagi kami, ya sebelum pemerintah sudah ada kami melakukan kajian keahlian. Insya Allah bukan wajibnya bu. Ya bu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DPRD Kota Padang yang sekarang atas nama pribadi ya Pak Safir Kanisa. Terima kasih atas undangannya. Kemudian Bapak Ketua Kan, Ketua RT RW, pemuda masyarakat dari Kelurahan Lebo Turun, Sungai Susinare juga. Saya mohon maaf terlambat hadir karena membawa ibu orang tua saya yang sudah berumur 86 tahun ke rumah sakit untuk berobat. Saya kira dokternya datang jam 8, ternyata jam 10.30. Dia untuk prakteknya jam 10 dan baru datang jam 10.30 dan saya urutan nomor 34. Karena
dokternya teman, jadi urutan nomor 1. Amin, amin. Saya ingin ke sini, ya, walaupun jam 12 saya harus datang Pak Ketua karena saya ingin melihat kantor ini. Kantor bagus, ya. Akhirnya saya bisa selesai, bisa datang langsung sini. Saya dirawat, sudah dapat obat, kita obat, alhamdulillah semuanya sudah di rumah. Jadi saya senang sekali ini diundang ke ruang UCD Kota Padang yang sangat bagus. Dan bapak-bapak harusnya berbahagia juga. Tidak mudah masuk ruang sidang DPRD ini, susah. Ya susah, kita bisa masuk semuanya nih. Ya, inilah ruang sidang anggota dewan yang terhormat itu ya. Kalau kita tahu, seru, penyebab itu lah berterapi untuk pemilu kali. Saya pernah juga jadi anggota DPRD tingkat 1 Sumbar dulu ya, di Jalan Hafiz Sulaiman, kantornya bagus juga. Enak jadi anggota dewan ini ternyata ya. Pantaslah berkelahi juga masing-masingnya. Sekarang lupakan itu semuanya karena sudah selesai. Bahkan presiden dan wakil presiden pun sudah terpilih ya. Nah, lupakan aja itu. Tapi ada yang penting lagi daripada itu, yaitu memilih pemimpin. Pemimpin kita itu akan ada pemilihannya bulan November 2024. Ingat ya, November. Tanggalnya saya lupa. Untuk memilih pemimpin yang kemarin anggota dewan. Nah, sekarang lebih penting dari itu. Pemimpin itu kalau di Kota Madiun apa namanya? Wali kota. Kalau di kabupaten, bupati. Kalau di provinsi, adalah Pak. Nah, itu yang akan dipilih bulan November. Cuma setiap pemilihan dan salah pilih taruh aja Pak. Ya, salah pilih disuruh. Maka diundang ke kantor dewan. Ya, nah, dan terpilih ya. Ya, jadi kita nanti akan memilih pemimpin. Ya, tadi sudah dibeberkan bagaimana permasalahan Kota Padang. Masalahnya banyak. Ya Pak, banyak masalahnya. Pendidikan, kesehatan, pasar, jalan dan lain sebagainya. Yang semuanya itu di bawah kendali wali kota. Dan di bawah kendali DPRD, Pak. Ini wali kota itu berarti DPRD laporan saya. Ya, melapor saya. Jadi yang sangat menentukan itu siapa Pak? Wali kota. Kalau di Sidoarjo bupati, kalau di provinsi gubernur, wali kota. Itu menentukan apa? Minta nanti, minta ibu majelis taklim, apa yang minta tadi? Angkot. Wah, mulai minta sekolah, minta servis. Anggaran kita aja nak tercapai 376 miliar. Mengapa kita bisa? Carilah pemimpin yang bisa mencapai realisasi anggaran yang direncanakan. Ya nah, 376 miliar itu harusnya bisa diberikan. Kok tidak tercapai? Apa kita tolong? Nah, masuk. Dengan 40 miliar aja puskesmas Batu sudah bisa banyak kita bikin. Sungai Larese kan ada puskesmas Batu. Maaf Madon, ini yang diperoleh itu mana yang kurang? Barang kurangnya 376 miliar apa yang baik itu? Apa? Itu cari pemimpin. Lah, nggak usah banyak-banyak cari tolak. Cari pemimpin yang bisa merealisasikan rencananya. Bapak nggak usah lihat Kota Madiun Kudus melebihi dari rencana realisasinya. Kota Madiun Kediri melebihi dari rencana Pak. Kalau direncanakan 800 miliar atau 2 triliun tercapai 2,5 triliun. Yang itu yang dibilang. Ayo mengerti dong. Kalau itu nggak lo kasih yang mau bayar itu. Dan realisasi itu biasanya setiap tahun dibuat oleh wali kota itu melebihi dari yang biasa. Tahun ini umpamanya sekian, tahun depan sekian. Harus lebih tinggi. Ini dibuat memang lebih tinggi, tapi realisasinya
Kalau aku tuh biasa mundur sebenarnya. Banyak orang kecewa ya, Pak. Ini itu cuma tahun. Bila orang mencari pahala, ya nak. Aku dia orang luar yang turun loh. Aku orang Semilare, komplek Kerda. Jadi apa-apa ibu-ibu ya yang dari kelurahan Semilare dan luar yang turun pikirlah itu. Kecuali kalau ibu-ibu KTP sama Painan ada sama pikirnya. Ya, lihat dulu yang KTP ibu turun. Nanti terus bawa. Yang KTP Painan ada apa? Pas waktu terus bawa. Kampung Painan kan salah. Bukan kampung sini juga. Tapi apa warga Semilare harus apa pikir Semilare bahas pembelajar, bahas puskesmas bantu situ. Kota bagaimana itu jauh bos. Ini yang disampaikan oleh Pak Safrial Kani tadi. Jadi tidak usah lama kalau Pak Safrial Kani ini bisa jadi calon disuruh wali kota atau wakil tapi ya salah. Tapi itu. Manok kan badan. Ini makasihnya ya jadi harus berusaha untuk bisa mencalonkan diri. Itu saya, kalau aku mencalon besok ideal ya. Kalau pensiun so mencalon, tapi dari tahu sudah bisa. Jadi saya kira itu yang saya harapkan. Ulangkan dekatnya. Kalau kayak ini aja akan berkembang kota Padang ini. Kita tinggal oleh kota Madya Kudus, tinggal oleh kota Madya Kediri, apalagi kota Madya Surabaya. Ya Allah ya Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan pembacaan doa tadi, maka kami atas nama TNI BM Anak Pembantu mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua dan Bapak Sandra tadi yang telah ini mudah-mudahan beliau nanti diberi kesempatan untuk memimpin Kota Padang.